Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومشايختنا وأصحابنا وإخواننا ومقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من أهل جناتك جنات الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-8 dalam bulan Ramadan. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan, kita masih bisa menikmati bulan Ramadan, kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan ini mungkin dengan tenang, dengan sehat walafiat, dengan iman dan Islam, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Luar biasa nikmat ini. Bayangkan Pak, kalau kita menjadi orang yang bukan muslim, bagaimana perasaan kita? Orang-orang yang bahkan orang muslim pun banyak yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau ditanya apakah sampai muslim? Ya, saya muslim, saya Islam. Gak mau bilang agama lain, ya Islam, tapi tidak puasa. Artinya dia bukan orang yang dipilih untuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan rahmatnya, dengan rahimnya, dengan ampunannya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita dipilih kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu berangkat sholat tarawih, tadi hujan keras. Hujan yang lumayan keras ya tadi. Ini kalau orang-orang yang dipilih kepada Allah oleh Allah, nggak mungkin bisa sampai ke masjid ini. Kenapa? Ya memang orang-orang yang dipilih Allah saja yang bisa sampai ke masjid. Orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang dia mampu melaksanakan puasa. Hanya orang yang dipilih oleh Allah saja yang mau ngaji, yang mau taklim, yang mau ibadah. Hanya orang pilihannya Allah, lain tidak. Ya. Alhamdulillah kita termasuk orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah bersama keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita dipilih oleh Allah. Kita ini termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, saya tidak berpanjang lebar, saya tidak terlalu lama, cuma saya teringat pada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu isnani yu'ajjiluhum Allah fid dunya. Ada dua hal, ada dua macam perbuatan yang Allah segerakan azabnya di dunia. Jadi tak pakai menunggu di akhirat lagi Pak. Di azab di dunia orangnya masih berlanjut ya terus sampai akhir. Isnani yu'ajjiluhum Allah fid dunya. Dua hal yang akan disegerakan oleh Allah azabnya di dunia. Jadi di dunia pun dia akan merasakan azabnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghy. Baghy itu zalim sama orang. Zalim sama orang lain.
apa ya? Misalnya saya utang ya sama orang lain. Utang itu kan wajarnya kan harus bayar, ya kan? Tapi saya nggak bayar, alasan segala macam, umur segala macam. Ya, itu namanya zalim. Zalim. Saya mukul orang tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, saya mukul orang, itu zalim. Ya, saya telah membunuh, sudah jelas. Ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian banyak perbuatan zalim yang lain. Ya, dalam perdagangan terutama. Jadi bapak-bapak ibu-ibu dalam perdagangan, kita jangan suka membuat pusing lawan dagang kita. Nanti apa? Partner dagang kita. Kalau kita ngambil barang, segera kita bayar. Misalnya begitu. Jangan sampai utang bulan-bulan nanti tunggu dicicil sampai merugikan orang lain. Ini zalim. Dan zalim ini pasti ada balasannya. Zalim pasti ada balasannya. Ya, ada suatu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini ngomong sama Allah, ya Allah. Nabi Musa ini kalimullah. Dia sering berdialog dengan Allah. Makanya disebut di Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah sering berbicara dialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini suatu saat dia tanya kepada Allah, ya rata kaya dikit gitu ya. Karena Nabi Musa ini kan Bani Israel. Ya, Bani Israel ini potongannya memang potongan ngeyel. Dari dulu sampai sekarang isinya ngeyel semua. Itu Bani Israel. Ya, ketika ada orang tahu ketika ada ngeyel, ya barangkali ada darah Bani Israel. Ya, itu Bani Israel, Nabi Musa ini. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, kau katanya maha adil. Aku ingin tahu keadilanmu seperti apa sih? Adil itu seperti apa? Katanya kau maha adil. Aku ingin tahu ya Allah, keadilanmu. Oh, baik Musa. Kamu ingin tahu keadilanmu, betul? Iya. Baik. Datanglah kamu di suatu tempat, di suatu padang pasir, yang di situ dekat dengan sumber air ya, oasis ya, ada oasis di situ. Dan biasanya orang kalau datang ke situ ambil minum air untuk minum, ya. Airnya bersih, Pak. Datanglah di situ, kamu jangan berkata apapun, jangan lakukan apapun. Lihat saja apa yang terjadi. Baik ya Allah. Nabi Musa melihat dari kejauhan. Tidak berapa lama ada seorang penunggang onta atau penunggang kuda, ya, dia mengambil air di oasis itu. Kan penunggang kuda itu kan dia bawa kantong-kantong di kuda itu kan banyak. Dia mengambil air di oasis itu untuk mungkin bekal dia minum di jalan. Ambil banyak. Di situ dia jalan. Tanpa terasa dia berjalan itu, nampaknya orang ini tidak terasa dia bawa sekantong uangnya jatuh di situ. Karena di kantong lagi kuda itu jatuh, dia tidak terasa, dia terus berjalan itu saja. Tidak terlalu lama dari waktu itu ada anak kecil datang. Anak kecil ini datang, dia mau mengambil air untuk minum. Dia melihat sekantong uang dibuka sama dia. Rezeki, ada sekantong uang. Anak kecil itu senang. Dia pulang membawa air dan membawa sekantong uang. Padahal uangnya orang yang tadi, yang penunggang kuda tadi. Akhirnya dia pulang. Anak kecil ini senang pulang. Tidak berapa lama anak kecil ini pulang bawa sekantong air, bawa air dan sekantong uang pulang. Tidak berapa lama ada orang buta datang, lunuk-lunuk itu situ, dia ngambil air untuk minum di oasis itu, ngambil air bawa kantong. Pas orang buta ini ngambil air datanglah penunggang kuda ini datang. Nampaknya dia baru sadar kalau uangnya jatuh. Dicari sama dia sampai ke oasis lagi, kembali lagi ke oasis.
uangnya kok gak ada. Akhirnya penunggang kuda ini menuduh orang buta ini yang mengambil. Paham ya? Kamu pasti yang mengambil. Kata orang buta ini, aku jangankan mengambil, saya belum melihat, saya tidak bisa. Bohong kan? Pasti kamu yang mengambil. Akhirnya sampai berseteru, sampai penunggang kuda ini saking marahnya, orang buta ini dibunuh. Mati orang buta ini. Kaget Nabi Musa melihat itu. Kasihan orang buta dibunuh sama yang menunggang kuda. Sampai sini cerita, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kan yang kamu katakan adil. Orang buta dibunuh sama orang yang masih muda. Masih muda, ya bukan muda juga ya, istilahnya masih gagah. Orang buta sudah tua dibunuh sama orang ini. Apakah ini adil? Ya Musa, aku beritahukan kepadamu sekarang. Sesungguhnya orang buta ini dulu ketika masih mudanya dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Ketika dia masih muda, dia pernah membunuh bapaknya orang yang membunuh kita. Pernah membunuh bapaknya penunggang kuda itu. Jadi bapaknya penunggang kuda ini mati dibunuh sama orang yang buta tadi ini ketika masih muda. Mungkin yang penunggang kuda ini belum lahir, mungkin masih belum lahir, mungkin masih dalam kandungan sampai mati. Tapi bagaimana dengan penunggang kuda yang kehilangan uang ini tadi? Sampai diambil sama anak kecil tadi. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ayahnya anak kecil tadi itu pernah bekerja pada penunggang kuda, tidak dibayarkan gajinya berbulan-bulan. Dan sekarang uangnya itu sama dengan gajinya ayahnya dulu ketika masih hidup. Allah Akbar. Ya Allah, betul-betul kau maha adil. Jadi kalau bapak-bapak kita mau dizalimi orang lain, jangan khawatir, pasti kembali. Pasti kembali. Tapi kalau kita zalim sama orang lain dan kita tidak sadar dan kita tidak mau menyadari, ya jangan khawatir, pasti kita dibalas. Ini ya, yang pertama al-baghi. Balasannya di dunia akan disegerakan oleh Allah, kecuali illa alladziina tabu wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali dia bertaubat kepada Allah dan dia berbuat baik, merubah perbuatannya jadi perbuatan baik, maka dia Allah akan mengampuni dosa. Ini yang pertama al-baghi. Kemudian yang kedua yaitu uququl walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini gak bakalan selamat untuk di dunia kecuali dia bertobat. Ini Nabi yang mengatakan, dan itu pasti tidak mungkin tidak, pasti dibalas. Ada anak menendang orang tuanya, ibunya ditendang misalnya. Mungkin masih muda belum dibalas, tapi begitu dia tua, subhanallah, dia gak sadar-sadar begitu tua dibalas oleh Allah, kakinya hilang semua, atau mungkin kakinya cacat, atau pasti ada balasan dari Allah SWT. Dan ini banyak untuk ibu bapak. Saya yakin bapak-bapak ibu banyak melihat kejadian seperti ini. Sampai kapanpun lah ibu, kita ini anak dari orang tua kita, maka kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Maka tadi doa tadi saya awali di dalam awal kultum saya, Allahumma a'tik wa mudah-mudahan. Ya Allah, coretlah namaku dari daftar orang-orang penghuni neraka. Karena kita nggak tahu Pak, kelihatannya kita ini sholat, kita nggak tahu Pak, kita ini pernah bermaksiat apa yang kita ini belum bertobat kepada Allah, sehingga Allah mencatat kita sebagai ahli neraka. Tapi kalau kita tahu kepada Allah betul, ya insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam bulan Ramadan ini perbanyak doa yang pertama dengan Nabi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau Maaf, suka memaafkan, maka maafkan kesalahan. Maka perbanyak doa ini. Kata Nabi, Aisyah bertanya,
Allahumma innaka afuwwun. Afu itu maaf, dan ampunan itu beda. Kalau ampunan itu orangnya dosanya dibersihkan, tapi catatannya masih ada. Tapi orangnya diampuni oleh Allah, diproses kemudian diampuni oleh Allah. Tetapi kalau afu, permohonan maaf, begitu orang itu dimaafkan oleh Allah, catatan kejelekannya hilang. Para ulama mentafsirkan kata afu itu seperti itu. Jadi kalau kita dimaafkan sama Allah, catatan kejelekan kita hilang, seakan-akan kita tidak pernah berbuat. Kemudian doa yang kedua, Allah ma'atik bawahana minar, jangan sampai lupa ya Allah, coretlah namaku dari daftar-daftarnya orang penghuni neraka. Kita jangan berdoa ke kita sendiri, tapi kedua orang tua kita juga doakan. Kedua orang tua kita, istri kita, suami, anak, keturunan kita, cucu, mbah kita, mbah putri kita, guru perempuan, kemudian tetangga kita, teman dekat kita, orang-orang terdekat dengan kita, dan semua kaum muslimin doakan semua mereka lepas dari siksa api neraka. Kalau kita mendoakan orang lain, Pak, kata Nabi, malaikat mengatakan kamu juga mendapatkan doa yang sama dengan apa yang kamu doakan. Saya mendoakan Pak Bambang misalnya, Allahumma ighfir lahu misalnya, Allah masukku, ya Allah berilah rezeki Pak Bambang. Maka malaikat pun berdoa kepada saya, mendoakan untuk saya, buat kamu juga sama seperti kamu ketika mendoakan orang lain. Jadi kalau kita mendoakan kaum muslimin, Pak, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sering kita doa ya, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua kaum muslimin dan muslimat, laki-laki maupun perempuan, mukmin, mukminat, orang kaum mukmin laki dan perempuan, semuanya di dunia yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu sama dengan saya mendapatkan doa dari semua itu berdoa untuk saya. Karena pemilih yang berdoa itu tanpa kita sadari. Maka kalau kita berdoa itu, jangan lupa sifatkan untuk kedua orang tua kita. Wujud dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.